Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan Sistem Transportasi di semester 4 ya. Oke, hari ini karena kemarin itu kita tanggal merah ya atau libur. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan menerangkan dua materi atau saya gabungkan materi yang pertama dan yang kedua. Jadi nanti di awal Bapak akan menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan kita, kemudian rencana perkuliahan apa yang Bapak ajar, tata tertib sampai dengan kontrak perkuliahan. Walaupun yang kemarin, kalau kalian menyimak di Google Classroom sudah Bapak berikan materi atau filenya ya di Google Classroom, silahkan dicek. Bagi yang belum gabung, silahkan linknya sudah jelas ada di situ semua ya. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini melalui video. Nanti mungkin setelah video ini kita ketemu tatap muka di Zoom atau Google Meet. Nanti silahkan dilihat di grup. Saya memakai Telegram dan di Google Classroom semua file atau materi yang telah Bapak jelaskan nanti saya share di Google Classroom. Oke, hari ini kita mempelajari di awal yaitu sistem transportasi. Jadi sistem itu merupakan gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Namanya sistem itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke, sebelum saya menjelaskan secara lengkap materi hari ini, alangkah baiknya saya jelaskan lagi. Karena apa? Ketika kalian membaca nanti peraturan tata tertib yang Bapak berikan, pasti ada yang salah paham atau miskomunikasi. Jadi saya ulang sekilas atau saya ulang sedikit ya. Jadi panduan teknis dan tata tertib perkuliahan via Zoom atau Google Meet. Yang pertama, persiapkan diri kalian 5-10 menit sebelum jadwal perkuliahan. Jadi jangan sampai ketika waktu perkuliahan kalian baru gabung, itu nanti merugikan kalian sendiri karena perkuliahan sudah mulai, karena nanti kalian tidak dapat atau tidak bisa mengikuti secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah siapkan peralatan atau alat tulis untuk mencatat penjelasan. Jadi tidak hanya penjelasan dari saya, mungkin Bapak Ibu dosen yang lainnya juga bisa kalian terapkan terkait dengan peraturan ini. Jadi silakan kalian mencatat apa yang terpenting atau titik poinnya atau benang merahnya, kalian catat mana yang menjadi catatan kalian. Kemudian yang ketiga adalah fokus mengikuti perkuliahan sampai selesai. Jadi kalian benar-benar niat pada hari ini jam sekian kalian fokus mengikuti perkuliahan, jangan disambi atau melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah ketika kalian mendaftar di Siap NG, kemudian kalian daftar di Zoom, silakan ditulis sesuai nama yang ada di Siap NG. Sesuai nama, jangan nama alias atau nama panggilan, karena akan menyulitkan ketika nanti Bapak melihat atau istilahnya kalau tidak sesuai nanti akan langsung saya del ya. Jadi sesuaikan aja ya. Kemudian yang kelima adalah menggunakan busana yang rapi dan sopan. Jadi jangan memakai kaos oblong, jadi yang rapi, yang sopan. Seperti kalian ketika kuliah offline. Nah, kan yang rapi dan sopan. Kemudian yang keenam adalah mengatur posisi yang baik di depan komputer atau layar handphone. Posisi duduk menghadap ke depan ya, ke layar kamera. Jangan sambil tiduran ya. Nanti kalau sambil tiduran lama-lama kalian tertidur. Nah, itu ilmunya nanti nggak nyampe ya. Oke. Yang ketujuh adalah pada waktu perkuliahan wajib dinyalakan kamera atau webcam. Kenapa? Untuk saya memantau ketika saya atau Bapak menjelaskan materi, apakah kalian benar-benar bisa menangkap materi yang Bapak ajarkan. Jadi ketika webcam itu dimatikan kan Bapak nggak tahu kalian tidur atau ngapain ya. Saya harapkan ketika perkuliahan dinyalakan ya. Ketika kalian tidak dinyalakan, maka akan langsung saya keluarkan atau hari itu saya anggap tidak masuk.
Kemudian yang keempat, selalu matikan mode suara atau mikrofonnya. Ketika saya memulai, silahkan di mute. Karena apa? Karena ketika nanti Bapak menjelaskan materi, ada suara-suara yang belum dimatikan akan mengganggu perkuliahan atau akan mengganggu teman-teman kalian yang sudah niat. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Pada saat diskusi silakan mengajukan tangan atau fitur raise ini ada ya, atau kalian bisa menulis di chatbook untuk mendaftar bicara, silakan. Dan saya sarankan atau Bapak sarankan ketika ada tatap muka seperti ini, maksimalkan sekali untuk bertanya atau kita diskusi. Sekiranya nanti ada yang mengajar atau yang masih bingung, silahkan ditanyakan, tidak usah malu, silahkan ditanyakan, daripada nanti ketika UTS ataupun UAS kalian tidak bisa mengerjakan ya. Kemudian selanjutnya poin 10, tidak perlu menuliskan nama dan NIM. Ini sudah berulang kali ya, banyak sekali tidak perlu menuliskan nama dan NIM. Ketika kalian sudah terdaftar di Siap Engage, sudah menulis di Google Classroom, itu kan sudah ada, tidak perlu mengulang-ulang ya. Sehingga kalau kalian mengulang, nanti yang bawahnya juga ikut-ikut ya, tidak perlu itu ya. Kemudian yang 11, gunakan kesempatan perkuliahan Zoom untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Nah, ini bisa dimaksimalkan, dan saya harapkan nanti perkuliahan pada sistem transportasi semuanya ya, semua yang saya ajarkan itu Bapak berharap nilainya itu bisa bagus atau baik ya, tidak ada nilai yang buruk selama kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan UTS dan UAS. Jangan kalau kalian tidak mengerjakan UTS dan UAS minta nilai, minta tambahan atau minta yang lainnya. Saya tidak akan mengizinkan ya, nanti lihat peraturan selanjutnya di bawahnya ya. Kemudian silakan follow atau join ya. Di sini sistem pembelajaran atau pembelajaran yang Bapak berikan ada dua. Kita bertatap muka via Zoom atau Google Meet, dan saya memberikan video di YouTube ya. Silakan bisa kalian ulang-ulang, bisa kalian pelajari supaya lebih memahami, dan berharap minimal kalian tidak 100% memahami, minimal mendekati lah ya, mendekati materi sehingga kalian memahami ketika ada UTS atau UAS kalian bisa menjawab soal yang Bapak berikan. Nah, ini untuk part 2, ini bisa dilihat lagi di linknya ini ya, atau kalian putar lagi di link ini, nanti poin-poin apa yang perlu kalian garis bawahi. Kemudian ini satu lagi ya, panduan teknis secara tertib di Google Classroom. Tulis nama lengkap. Ini berulang kali ya, tulis nama lengkap ya, nama lengkapnya ditulis di Google Classroom. Kalau ada akun lebih dari satu, maka saya del yang satunya. Dan misalnya akun satunya itu tidak sesuai dengan nama, langsung saya del, berarti kalian saya anggap tidak mengikuti perkuliahan. Oke. Untuk satu akun Google itu satu mahasiswa, jangan lebih dua. Jangan lebih dua akun. Kemudian yang ketiga, ini selalu banyak terjadi, selalu banyak melebihi tanggal pengumpulan tugasnya ya. Jadi perhatikan tanggal pengumpulan tugas agar tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan tugas akan ada pengurangan poin. Nah, ini kan eman sekali. Lebih baik kalian mengerjakan sesuai tugas yang diberikan tanggalnya. Di situ kan ada di sistem, ada tanggal berapa saya paling lambat mengumpulkan tugas. Oke, saya lanjutkan. Memanfaatkan fitur kembalikan tugas pada saat pengumpulan tugas, tidak perlu menulis nama dan NIM. Jadi kembalikan tugas tidak perlu menulis nama dan NIM lagi. Yang poin kelima selanjutnya adalah memperhatikan jadwal kelas agar mendapat materi perkuliahan. Jadi di Google Classroom, di grup yang Telegram, silakan kalian lihat, selalu kalian update ya untuk memperoleh materi yang terbaru. Kemudian jadwal link Google Classroom ini ya, linknya di pertemuan kedua ini mudah-mudahan semua itu sudah terdaftar atau sudah mengikuti, sudah masuk ke link yang ada di Google Classroom ini. Oke, paham ya sampai sini?
Oke, Bapak lanjutkan ya. Kita membahas RPS atau rencana perkuliahan dalam satu semester. Jadi dalam satu semester ini apa aja kisi-kisi yang Bapak akan jelaskan materi terkait sistem transportasi. Karena kita di sini belajar transportasi secara menyeluruh, secara komprehensif. Nah, nanti ketika kita setelah belajar sistem transportasi, mungkin di semester berikutnya kalian akan belajar ada namanya teknik lalu lintas, kemudian ada teknik jalan raya, dan sampai dengan perancangan jalan. Nah, di awal ini Bapak harapkan kalian bisa paham transportasi secara makro. Nah, yang pertama karena kemarin kita libur ya, pendahuluan, yang kemudian pertemuan kedua yang hari ini pembahasannya adalah transportasi sebagai suatu sistem, dan kita akan belajar sistem transportasi makro ya. Di situ nanti sistem transportasi makro itu ada 4 hal yang harus kalian pahami, mulai dari sistem kegiatan, kemudian sistem jaringan, sistem kelembagaan, seperti itu. Jadi nanti kita hari ini belajar pelan-pelan terkait transportasi sebagai sistem. Kemudian pada minggu ketiga nanti kita tanya jawab dan diskusi menggunakan Zoom atau Google Meet. Nanti silakan yang belum bergabung di Telegram, nanti saya berikan linknya. Linknya Zoom kan tetap ya, nanti linknya Zoom kan tetap sesuai jadwal perkuliahan. Silahkan nanti dilihat di Google Classroom-nya dan di grupnya ya. Kemudian selanjutnya di pertemuan keempat, kita akan membahas karakteristik transportasi dan jaringan transportasi. Bagaimana transportasi perkembangan, nanti transportasi perkembangan di Indonesia, bagaimana perkembangan di negara-negara maju, bagaimana sistemnya, nanti kita pelajari apa yang perlu kita benahi di sistem saat ini. Kita mengevaluasi bagaimana mendapatkan atau membuat sistem yang bagus itu seperti apa. Kemudian yang kelima, Bapak memberikan kesempatan lagi untuk tanya jawab dan diskusi. Nanti mungkin ada contoh soal ataupun nanti ada studi kasus. Kita nanti belajar bareng-bareng bagaimana memecahkan atau mencari solusinya. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan belajar perencanaan transportasi dan sistem transportasi nasional atau yang disingkat Sistranas dan pengembangan wilayah. Jadi dua hal ini memang tidak dapat dipisahkan ya, antara pengembangan wilayah dengan sistem transportasi. Bagaimana tolak ukur di suatu perkotaan itu dikatakan itu maju atau berkembang. Nah, itu otomatis akan sangat berkaitan dengan perkembangan di sistem perencanaan transportasinya. Kemudian pertemuan ke-7 sebelum UTS kita akan belajar atau kita akan mendiskusikan kisi-kisi apa yang Bapak jelaskan atau yang akan Bapak berikan di ujian tengah semester. Kita akan diskusi lagi. Kemudian setelah UTS ada materi konsep dasar transportasi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Bagaimana konsepnya, kita nanti bagaimana merencanakan sistem transportasi yang efektif dan efisien. Kemudian ada tanya jawab lagi, diskusi. Kemudian nomor 11 masalah transportasi. Jadi kita membahas apa saja permasalahan transportasi di Indonesia, atau mungkin nanti Bapak berikan studi kasus permasalahan di Kota Malang. Kemudian dengan ada permasalahan itu, bagaimana kalian nanti bisa memecahkan. Jadi ada alternatif solusi yang diberikan dalam memecahkan suatu transportasi, misalnya suatu kasus kemacetan. Nah, itu bagaimana nanti memberikan alternatif. Kemudian yang ke-12 tanya jawab lagi, diskusi. Silakan nanti bisa kalian manfaatkan atau kalian maksimalkan. Kemudian yang ke-13, pertemuan ke-13 itu ada manajemen transportasi ya, bagaimana manajemen transportasinya. Kemudian pertemuan ke-14 ini sebenarnya kan 14 pertemuan. Nah, nanti Bapak sesuaikan aja ya, nanti sesuaikan ketika nanti materi yang memang belum tercover dalam perkuliahan kita di sistem transportasi, nanti saya berikan video, nanti bisa kalian lihat lagi dan dipelajari dan dipahami. Ketika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan di Google Classroom atau yang ada di kolom komentarnya itu ya. Nanti ketika Bapak bisa menjawab, akan Bapak jelaskan, akan Bapak jawab. Kemudian
saya jelaskan lagi ketika ada forum atau kesempatan kita bertatap muka ini secara online, nanti saya ulangi lagi apa yang ditanyakan teman kalian. Jadi usahakan kita santai aja, yang penting serius ya, santai tapi serius. Yang penting materi yang saya ajarkan itu bisa kalian aplikasikan atau aplikatif, dan kalian bisa menjawab semua materi di UTS maupun UAS ujian akhir semester. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, untuk kontra perkuliahan seperti biasa, perkuliahan hari Jumat ya jam 1. Kemudian ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi kalau seorang mahasiswa kan pasti ada tugas. Kalau nggak ada tugas berarti nggak usah jadi mahasiswa ya. Jadi ini untuk menilai saya bagaimana kalian apakah memahami materi yang saya ajarkan. Ada 3 tugas, nanti ada tugas pribadi, tugas kelompok, dan kuis. Jadi masing-masing itu 10%. Kemudian ada UTS dan UAS yang masing-masing nilainya cukup besar, 30% dan 40%. Bapak harapkan semua mengumpulkan ya, semua mengumpulkan UTS maupun UAS. Jangan sampai tidak mengumpulkan, karena ketika kalian tidak mengumpulkan maka harapan kalian tipis mendapat nilai bagus. Nah ini kan persentasenya besar sekali. Kemudian tidak ada ujian susulan UTS atau UAS kecuali izin atau konfirmasi terlebih dahulu. Jadi semua materi atau yang Bapak ajarkan mata kuliah tidak ada ujian susulan UTS ataupun UAS, tidak ada minta tugas tambahan. Ya paham ya, karena saya harus kerja 2 kali, karena ketika kalian meminta tugas tambahan kan saya harus membuat soal yang berbeda dengan teman kalian yang sudah mengerjakan UTS. Jadi saya harapkan diperhatikan secara benar ya, atau dipahami bahwasanya UTS dan UAS ini merupakan poinnya yang sangat besar, 30 dan 20%. Oke, di sini paham ya apa yang menjadi kontrak perkuliahan hari ini. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita belajar di awal ya sistem transportasi. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan apa itu sistem. Jadi sistem itu merupakan suatu bentuk keterkaitan antara variabel atau komponen ya dalam tatanan yang terstruktur sehingga berkelakuan sebagai suatu keseluruhan dalam menghadapi rangsangan yang diterima di bagian manapun. Jika satu komponen dalam sistem berubah, maka akan berpengaruh terhadap komponen lain atau keseluruhan. Nah, ini kita kaitkan dengan transportasi. Nah, dalam satu sistem itu nanti ada sistem jaringan, ada sistem kegiatan, ada sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Nah, namanya suatu sistem itu antara satu dan lainnya itu saling terkait. Jadi, ketika ada satu hal yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi sistem yang lain. Itu. Kemudian sebagai sebuah sistem, maka transportasi dapat dijelaskan sebagai interaksi antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Interaksi antara kegiatan manusia dan jaringan transportasi melahirkan pergerakan. Jadi interaksi ketika manusia itu ada kegiatan, kemudian ada jaringan, akan menimbulkan suatu pergerakan atau mobilitas dalam bentuk pergerakan kendaraan. Nah, jadi perpindahan, jadi mobilitas atau mobilisasi adalah pergerakan dari titik A ke titik B. Kemudian kalau kita belajar ya, kita belajar saat ini adalah sistem transportasi makro. Di sini saya mengambil dari sumbernya bukunya Tamim tahun 2000, bahwa dijelaskan ada beberapa subsistem transportasi makro. Di situ tadi ini ada arah panah ya, ada sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, kemudian yang di bawahnya ada sistem kelembagaan. Nanti kita breakdown satu persatu pengertian dari masing-masing sistem jaringan ini. Jadi kalau sistem kegiatan itu bisa berupa tata guna lahan, kemudian pola kegiatan sosial, interaksi antar masyarakat, kemudian ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian kalau sistem jaringan itu meliputi yang pertama prasarana transportasi, kemudian jaringan jalan,
jaringan rel, terminal bus, kereta, ataupun bandar udara atau pelabuhan laut. Kemudian, sistem pergerakan itu merupakan hasil interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan. Nah, di sini sistem pergerakan ini ya di gambar ini. Jadi sistem pergerakan merupakan hasil interaksi antara sistem jaringan dan kegiatan. Nah, ini menimbulkan sistem pergerakan seperti ini. Sistem kelembagaan itu untuk menciptakan sistem pergerakan yang aman, nyaman, cepat, murah, dan sesuai lingkungan atau sustainable ya. Jadi di sini ini yang penyokong ya sistem kelembagaan ini supaya ketiga sistem yang di atas itu berjalan dengan lancar. Perubahan sistem kegiatan akan mempengaruhi sistem jaringan dalam bentuk perubahan tingkat pelayanan pada sistem pergerakan. Oke, ketika misalnya di suatu ruas jalan, ketika volume lalu lintas itu lebih besar, maka akan menurunkan kapasitas. Nah, seperti itu. Perubahan sistem jaringan akan mempengaruhi sistem kegiatan dalam bentuk perubahan mobilitas dan aksesibilitas pergerakan. Nah, kalau kita melihat di diagram ini, jelas ini sangat berkaitan. Jadi kaitan antara aksesibilitas, sistem aktivitas, dan sistem transportasi. Di mana dari diagram ini, kalau kalian lihat di sini ada aksesibilitas akan menimbulkan sistem aktivitas. Kemudian ada keputusan berlokasi oleh lembaga, kemudian pola guna lahan dan dampaknya atau perkembangan lahan, dampak perubahan sistem aktivitas. Kemudian ada sistem transportasi di sini. Ini menimbulkan keputusan pemilihan lintasan pergerakan, kemudian akan mempengaruhi kebutuhan prasarana dan sarana dan penambahan sarana dan prasarana transportasi. Jadi di sini arah panah ini saling berkaitan seperti itu. Jadi kegiatan yang timbul dalam sistem ini membutuhkan pergerakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang perlu dilakukan setiap hari dan tidak dapat dipenuhi oleh guna lahan. Jadi ketika guna lahan itu berkembang, maka perlu membutuhkan moda transportasi atau media prasarana untuk menunjang aktivitas tersebut. Oke, sini ya. Saya lanjutkan. Kalau kita belajar ke dasar-dasar transportasi, di sini ada diagram Venn ya. Di mana sistem transportasi itu merupakan satu kesatuan. Di sini ada sistem penduduk yang bersinggungan dengan sistem prasarana dan sarana, kemudian ada sistem pergerakan dan sistem kegiatan. Jadi sistem transportasi suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang. Jadi ada penumpang, kemudian ada barang, ada sarana dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Maksudnya apa Pak? Maksudnya di sini ketika kita mengatur data transportasi ini untuk mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan cara mengatur komponennya, yaitu prasarana sebagai media dan sarana sebagai alat yang digunakan dalam proses transportasi. Tujuannya apa? Tujuan di sini adalah agar proses penumpang barang, manusia atau barang dapat dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi atas waktu dan biaya. Nah, di sini kalau kalian pelajari, di sini ada persinggungan ya antara sistem penduduk, sistem prasarana, sistem pergerakan dan kegiatan. Kemudian dari kesemuanya ini ada namanya sistemnya ini namanya kalau kita gambarkan dalam suatu diagram di sini seperti ini. Oke, kita breakdown ya, apa sih Pak yang masuk sistem kegiatan itu apa saja. Jadi kalau kita berbicara sistem kegiatan, yaitu manusia atau makhluk atau kita ya yang mempunyai kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya dan lain-lain. Jadi kita itu kan, misalnya kalian itu kan nanti butuh bekerja, terus saat ini kan butuh sekolah atau butuh nanti rekreasi. Nah, itu namanya kegiatannya itu ada yang ke kampus, ada yang bekerja, ada yang berkebun, dan lain sebagainya. Kemudian sistem kegiatan itu bertempat tinggal dan mendiami ruang dan wilayah dibentuk oleh manusia sebagai larangan yang menjadi modal utama kegiatan.
kita sebagai manusia memanfaatkan lahan sebagai tempat berkegiatan, kemudian kita perlu bergerak untuk pemenuhan kebutuhan di tempat, wilayah, ruang, atau lahan. Jadi kita perlu untuk beraktivitas itu kita perlu bergerak. Kemudian kalau kita berbicara sistem jaringan, jadi si jaringan transportasi itu merupakan simpul dan atau ruang kegiatan yang dibuka oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan. Jaringan transportasi adalah rangkaian node atau simpul link atau yang disebut dengan ruas. Jadi kalian melihat di sini ya, yang di bawah ini adalah jaringan jalan. Jadi jaringan jalan, jadi jenis jaringan jalan itu yang pertama ada model jaringan jalan grid yang seperti ini contohnya ya. Yang seperti ini yang saya tunjuk dengan pointer ini. Kemudian yang sebelahnya adalah jaringan jalan radial. Kemudian yang sebelahnya ini merupakan jaringan jalan cincin atau radial seperti ini. Kemudian ada jaringan jalan spinal, kemudian jaringan jalan heksagonal, dan di sini ya jaringan jalan delta seperti ini. Kemudian kalau kita berbicara terkait sistem pergerakan itu timbul akibat adanya kegiatan aktivitas manusia. Misalnya kalian dari kampus, kemudian dari rumah atau dari kos menuju kampus akan menimbulkan sistem pergerakan. Dan sini ada jenis-jenis pergerakan. Yang pertama yaitu perjalanan home base atau HP, kemudian perjalanan non home base, kemudian produksi perjalanan atau trip production, dan tarikan perjalanan atau trip attraction, dan yang kelima yaitu bangkitan perjalanan atau trip generation. Kalau kita melihat di sini pada gambar ada zona-zona yang saling berkaitan. Misalnya di sini ada zona perkantoran dan pertokoan, kemudian ada zona permukiman, ada zona industri, zona pendidikan, dan zona rekreasi. Jadi ini merupakan timbul pergerakan karena panahnya ini dua arah ya. Bisa dari misalnya dari zona permukiman kalian dari rumah menuju kantor, atau dari rumah menuju zona pemerintahan, atau dari zona pendidikan menuju rumah, misalnya dari kampus menuju ke zona permukiman. Nah, ini saling berkaitan kalau kita gambarkan di sistem pergerakan seperti ini. Nah, kalau kita masing-masing kita mendetailkan di sini apa yang disebut dengan masing-masing ini, masing-masing jenis pergerakan seperti ini. Ada perjalanan base adalah suatu perjalanan yang menunjukkan bahwa rumah itu sebagai pembuat perjalanan yang merupakan asal dan tujuan dari perjalanan. Kalau non, ini kebalikan dari home base ya, suatu perjalanan yang menunjukkan bahwa salah satu asal atau tujuan dari perjalanan bukanlah rumah pelaku. Kemudian ada trip production, adalah perjalanan yang didefinisikan sebagai awal dan akhir dari sebuah perjalanan home base, dia yang di atas ini, atau sebagai awal dari perjalanan non home base. Kemudian kalau tarikan bahwa perjalanan tidak berakhir di rumah bagi perjalanan bersifat home base atau berbagai tujuan dari suatu perjalanan non home base. Kemudian bangkitan perjalanan itu total jumlah perjalanan yang ditimbulkan oleh rumah tangga, jadi ditimbulkan oleh daerah permukiman sehingga menimbulkan bangkitan perjalanan. Seperti itu, nanti kita coba lihat di gambarnya ya, atau di diagramnya. Oke, pada slide ini kita membahas, tadi sudah dijelaskan terkait sistem jaringan jalan, sistem pergerakan, kemudian dari sistem jaringan, sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sekarang adalah sistem kelembagaan. Jadi kalau kita berbicara sistem kelembagaan itu kita berbicara terkait peraturan atau kebijakan yang terkait. Di sini kalau undang-undang yang mengatur tentang transportasi itu ada macam-macam ya, nanti tergantung kebutuhan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang di sini membahas terkait kebijakan terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada Nomor 17 terkait 17 Tahun 2008 terkait tentang pelayaran. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 terkait dengan jalan, spesifik jalan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian, dan mungkin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 terkait penerbangan. Jadi semua peraturan ini mengatur kebijakan dan peraturan terkait agar terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi ada tata
atau urutan perundangan, mungkin ada undang-undang, perpres, kepres, impres, perpu, itu nanti saling berkaitan seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ya, keterpaduan sistem transportasi. Jadi tadi ya sudah dijelaskan ada undang-undang ini, nanti semua itu saling terkait atau sinergis dari undang-undang transportasi, kemudian ada moda transportasinya, meliputi jalan, perkeretaapian, pelayaran atau penerbangan, kemudian di sini ada tataran transportasi terkait nanti kita belajar tataran transportasi nasional, tingkat nasional atau yang disebut dengan Tatranas, kemudian ada tingkat wilayah atau yang disebut dengan tataran transportasi wilayah Tatrawil, dan tataran transportasi lokal atau Tatralok di kota atau kabupaten. Ini semua saling terpadu, kemudian di sini ada kelembagaannya. Nah seperti itu. Jadi ini merupakan suatu sistem saling keterpaduan, mulai dari aturan yang terkait, kemudian tataran transportasinya, moda transportasi, dan kelembagaannya. Oke, sampai sini ya paham ya. Nanti silakan kalau kurang paham silakan bertanya ya, atau minggu depan kita ketemu di Zoom, mana-mana silakan kalian catat yang belum dimengerti. Oke, habis ini supaya lebih memahami, saya berikan setelah ini ya, saya berikan video. Jadi video ini bagaimana membahas sistem transportasi di negara tetangga di China atau Cina ya, sama aja di Cina, di daerah Guangzhou. Jadi daerah Guangzhou itu bagaimana mereka menata sistem yang semula itu terjadi kemacetan, kemudian banyak permasalahan transportasi, sehingga hingga saat ini itu bisa tertata sedemikian rupa. Silakan kalian simak. In Guangzhou, China, ITDP has been working in collaboration with the Chinese government to bring about a new cutting-edge BRT system that is revolutionizing perceptions of bus-based travel. It has the world's highest number of passenger boardings at BRT stations, the highest BRT bus frequency, the longest BRT stations, and it is the first BRT to directly connect to a metro system. Asia's highest capacity BRT system is enhancing the lives of 800,000 people a day. 在广州修建快速公交之前，这条走廊上在04年的时候已经存在着非常严重的交通拥堵，那么公交车是和小汽车拥挤在一起。具体呢是在 ITDP 和市政院的支持之下，我们一起开始了这个工作。那 ITDP 在广州快速公交发展过程当中呢，起到了不可或缺的重要作用。他们一直以来呢，提供了技术上的服务。ITDP 呢，它派出了不少的专家，给予我们很大的帮助。像在线网的设计啊，还有这个客流的研究啊，这个发班频率的这个设定啊。那么我们的建设周期也是非常短，创造了一个奇迹，整个的建设周期只有1年左右。When the Guangzhou BRT opened, there was just tons of school kids that came out just to look at the system and ride on the system. 使唤，我们自己有车，他都不愿意开，就非要坐公交。I think in Guangzhou, you can see that people are proud of their city. They're absolutely proud that they have the highest capacity, highest speed bus rapid transit system in Asia. 主要是原来的话，觉得这个交通是比较紊乱的，因为就是各种车都在抢车道。现在的话，就是比原来的时间差不多。方便咯，肯定要停下来给我们上。以前就我们老的人家就开着走嘛，
我们做不到。快了，最主要是现在我在家里面过来这个医院，你看那个就速度快了很多。ITDP estimates that the Guangzhou BRT will remove 250,000 tons of CO2 per year by 2030. A new BRT control center is used to control bus departures from terminals. Pedestrians make a safer connection to the BRT through crosswalks with countdowns and traffic guards during rush hours. Stations are positioned along key commercial and business areas. And you're just a ride away from popular Chinese festivals. The corridor reaches far out of the city center to bring opportunities for residents in urban villages. While also providing access for tourists to visit a more traditional area of Guangzhou. We just opened a bike sharing system in Guangzhou. Several of our bus rapid transit stations and several of the metro stations now have bike sharing options. In addition to the bike share program, ITDP has helped to make Guangzhou the first BRT system in China to include bike parking in its station design. ITDP has also helped to implement segregated bike lanes along the main corridor. These are some of the first bike lanes the city has built in over a decade. 肯定安全多了，不用在路边走来走去，比较好。都可以，我住的附近经常去买菜啊。那就是大车道是大车道，小车道是小车道，单车道有自己的道路了，就不会互相撞到了什么的了。根据我们的调查，大多数的市民对自行车这个自行车道和自行车的换乘点儿、停车场是非常肯定的，非常欢迎的。And ITDP continues to work to promote sustainable urban development throughout the city. With public opinion positive and endorsement from key provincial and city level officials, Guangzhou's sustainable transport achievements are impressive. 让人很兴奋的是，我们的快速公交在 ITDP 的协助下，也已经从规划变成了现实。走廊的延伸的项目，如果是我们院要继续进行这方面的设计的话，我们肯定继续和 ITDP 合作。In China, the team at ITDP will continue to work with government agencies and local groups to cut greenhouse gas emissions, prioritize social equity, and bring world-class transportation solutions to China's cities. To learn more about how you can be part of ITDP, go to itdp.org. ITDP is grateful to the following partners for supporting its projects in China. Oke, sudah disimak ya videonya. Sudah kalian putar. Nah, sekarang tugasnya adalah, jadi kalian tidak hanya mendengarkan materi saya, kemudian tidak hanya melihat video, tapi ada hal yang harus kalian kerjakan. Jadi oleh saya di tugas pertama adalah bagaimanakah sistem transportasi yang ada di Guangzhou, Cina. Silakan berikan komentar dan pendapat kalian setelah mendengar dan memahami materi hari ini. Jadi silakan kalian breakdown bagaimana sistem pergerakannya, bagaimana sistem jaringannya, bagaimana sistem kegiatannya, dan sistem kelembagaannya. Silakan kalian tulis di lembaran kertas, tulis tangan ya, tulis tangan,
Kemudian di scan bentuk PDF. Jangan lupa ditulis NIM, kemudian nama, kemudian tulis tugas 1 sistem transportasi B. Oke, kemudian lihat batas pengumpulan. Pengumpulannya itu tanggal 16 April, berarti sejak kita perkuliahan hari ini ada 1 minggu. Saya kira cukup ya, 1 minggu untuk mengerjakan tugas dari saya atau dari Bapak untuk terkait dengan sistem transportasi untuk pertemuan yang awal, materi awal ini. Kemudian batasnya itu jam 12 malam, jadi cukup waktunya cukup panjang untuk mengerjakan. Kemudian jangan sampai kalian yang di luar Jawa, misalnya dengan alasan tidak ada jaringan jaringan internet, yang kalau supaya tidak telat ya silahkan dikumpulkan sebelum, jangan mepet-mepet sebelum jamnya. Ya, paham ya? Jadi silakan untuk awal ini silakan kalian dikerjakan tugas sebaik-baiknya. Saya ulangi ya tadi, jadi hari ini kita membahas sistem transportasi makro dari 4 hal tadi, mulai dari sistem pergerakannya, sistem jaringan, sistem kegiatan, dan sistem kelembagaan. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, kalian lihat bagaimana sistem pergerakannya, kemudian sistem jaringannya itu dari awal tadi sebelum adanya perencanaan dan menghasilkan output sampai outcome itu bagaimana. Silakan kalian tulis menurut pendapat kalian di kertas. Paham ya? Dari sini paham ya? Silakan kalau kurang paham bisa ditulis di Google Classroom. Misalnya kurang paham yang seperti apa, atau saya kira sudah jelas yang jelaskan di sini ya. Ini untuk aturan ataupun tugas yang pertama ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan nanti silakan disampaikan ya. Selamat mengerjakan, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian telah menonton video penjelasan pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.